Al-Yelani ini secara harfiah dia berarti melindungi anak. Tetapi jika berbicara tentang bahasa Ibrani, pengertiannya tidak sesederhana itu. Makna yang lebih mendalam dari lehagen al-Yelani adalah upaya melindungi anak-anak dari bahaya fisik, emosional, psikologis, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Ini bisa mencakup perlindungan dari kekerasan, perlakuan tidak adil, eksploitasi, atau situasi berbahaya lainnya, baik di lingkungan rumah, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bapak Ibu Saudara, tema kita minggu ini berbicara tentang keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Berdasarkan tema ini, Sinode memberikan bacaan dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang barusan saja kita baca. Untuk memahaminya Bapak Ibu Saudara, mari kita melihatnya satu persatu. Ayat 1 berbunyi seperti ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Bapak Ibu Saudara mendengar kata Lewi, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita pasti tahu, mengerti apa arti dari Lewi. Dalam kitab Bilangan pasal 3 digambarkan secara jelas bahwa orang-orang Lewi adalah orang-orang yang ditetapkan Allah untuk menjadi imam bagi seluruh bangsa Israel. Imam adalah orang-orang yang melayani meja Allah. Dengan demikian, maka orang-orang yang melayani Allah adalah keluarga Allah. Termasuk itu. Apa itu tugas dari imam? Banyak sekali tugas yang harus dijalankan oleh seorang imam. Tetapi hari ini kita tidak berbicara banyak tentang tugas dari imam. Tetapi Bapak Ibu dapat melihatnya dengan membaca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Di sana berbicara tentang pertemuan Yesus dan murid-muridnya ketika dia bangkit. Di situ Yesus menyuruh Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Yang kedua, tugas dari imam adalah representasi dari Kristus. Artinya, kalau dia sebagai imam, Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai keluarga Allah, maka keluarga imam, maka Bapak Ibu Saudara harus menunjukkan Kristus di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, walaupun bertugas melayani meja Allah, tidak berarti serta-merta jauh dari godaan dan bahaya. Justru godaan dan bahaya makin besar. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Itu berbicara tentang perjamuan kudus. Sebagai keluarga Allah, Amram bin Kehat dan Yochebed, mereka berdua ini adalah orang tua Musa, tentu bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara, adakah orang tua di dunia ini yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak? Kalau ada orang tua yang seperti itu, maka yang boleh dikatakan dia bukan keluarga Allah.
Bapak Ibu Saudara, ironisnya ketika Musa lahir, Raja Firaun yang memerintah pada saat itu tidak mengenal Yusuf, atau mengenal Yusuf tapi tidak mau mengakui keberadaan Yusuf di dalam penyelamatan terhadap bangsa Mesir karena kelaparan kurang lebih 14 tahun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat seorang tokoh yang berjuang memelihara satu bangsa, lalu kemudian terjadi pergantian pemimpin, pemimpin itu langsung melupakan pemimpin sebelumnya, ini tanda tanya besar. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memilih kepala-kepala daerah. Pilihlah sesuai hati nurani dan lihatlah orang-orang itu bisa tidak dia memilih kita. Karena ketidaksukaan terhadap Yusuf, karena ketidaksukaan terhadap bangsa Israel, maka ia melakukan hal-hal untuk melenyapkan bangsa Israel. Pertama-tama, raja ini memerintahkan seluruh laki-laki yang usianya di atas 20 tahun atau yang sudah bisa bekerja harus kerja rodi, membangun 2 bangunan apa dari Ramses. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya laki-laki ini, mereka-mereka ini sepanjang pagi sampai malam bekerja, terus nanti sampai di rumah mereka sudah kelelahan dan mereka tidak lagi melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Apa maksudnya? Supaya turunan ini tidak akan bertambah. Jadi bangsa Israel itu dibunuh dengan cara yang sangat licik. Tetapi fakta membuktikan bahwa walaupun demikian bangsa Israel terus bertumbuh dengan sangat besar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Karena hal pertama tidak terjadi, maka dia melakukan konspirasi. Dan Bapak Ibu dapat melihatnya dalam pasal yang pertama. Konspirasi yang dilakukan itu Bapak Ibu Saudara ada 2. Konspirasi pertama bekerja sama dengan para bidan. Ya, di dalam Alkitab itu ditulis bidan Sifra dan bidan Puan. Isi konspirasinya adalah jika melayani atau menolong perempuan-perempuan Ibrani ketika melahirkan, kalau mereka lihat yang lahir laki-laki langsung dibunuh. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sifra dan Puan tidak berani melakukan itu karena mereka lebih takut kepada Allah Israel dibanding takut kepada Raja Firaun. Dan sebagai penghormatan dedikasi mereka, maka Allah memberkati kedua bidan ini. Akhirnya mereka diberikan jodoh dan menikah. Bapak Ibu Saudara yang masih muda-muda ini, jangan khawatir. Kalau saat ini Anda belum mendapatkan jodoh, teruslah bertekun. Tuhan akan membuka jalan hidup bagi saudara. Konspirasi pertama gagal. Konspirasi kedua memerintahkan kepada semua bangsa Mesir yang melihat anak-anak laki-laki Ibrani yang baru lahir diambil dan dibuang di sungai Nil. Ini lebih jahat Bapak Ibu Saudara. Kalau yang tadi itu agak sedikit lebih halus lah kira-kira, jadi secara tersembunyi lah. Tapi ini secara terang-terangan. Jadi dia melibatkan seluruh rakyatnya, seluruh rakyat Mesir untuk menjadi pembunuh. Bayangkan pemimpin seperti apa? Firaun. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu membandingkannya dengan Herodes pada zaman Yesus Kristus, kita dapat menyimpulkan bahwa pemimpin zaman purbakala yang namanya membunuh orang itu hal yang biasa. Bapak
Ibu saudara, konspirasi yang kedua ini semakin menyulitkan bangsa Israel, terutama bagi Amram dan Yokebed yang pada saat itu baru mendapatkan anak yang ketiga. Ayat kedua dan ketiga menyatakan bahwa bayi itu sudah disembunyikan 3 bulan lamanya. Begitu sayang kasihnya mereka terhadap anak mereka yang ketiga ini, Bapak Saudara. Tapi kita tahu bahwa kalau orang saya juga punya anak laki-laki itu sama saja melahirkan emas. Mereka jaga setengah mati, tapi sudah 3 bulan ini rasa-rasanya mereka tidak mampu lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sembunyi emas, kita sembunyi uang, itu biasanya jadi itu gampang, susah orang dapat. Tapi kita menyembunyikan manusia. Kalau kita menyembunyikan anak yang bisa kerjasama dengan kita bilang begini, kabar kamu, kakak dia bilang saya, jangan ribut. Orang bisa tahu bahwa ternyata tidak ada anak kecil di rumah. Tapi kita mau sembunyikan ini bayi ini. Mohon maaf, tapi kalau dia mau atau dia mau kecil, pasti dia menangis. Bagaimana mungkin kita menyembunyikan suara tangisnya? Dan biasa kalau laki-laki itu kalau dia menangis, Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman, kalau itu suaranya itu nyaring sekali. Ini anak sudah 3 bulan, bagaimana menyembunyikannya? Kenapa kemudian Amram dan Yokebed bersepakat untuk tidak bisa lagi menyembunyikan anak ini? Karena beberapa alasan. Tadi saya bilang suara kami semakin besar. Bisa juga para tetangga mulai curiga. Ya syukur-syukur kita bertetangga dengan orang yang lain ya. Tapi kalau kita bertetangga dengan atau lumayan ya, kalau kita bertetangga dengan kita tidak bisa saling menyapa. Atau barangkali ada rahasia dari para prajurit itu masuk rumah ke rumah cari tahu ada tidak banyak orang yang tahu. Atau bisa saja ada mata-mata. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara kita sering kehilangan binatang bahkan dibunuh di tempat. Karena rasa aneh juga ya kalau kita di kampung ini yang tertutup seperti ini, kita orang luar bisa masuk dan bunuh kita binatang ini. Ya semoga saja yang memang murni itu pekerjaan pencurian. Apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, Amram Yokebed harus cepat mengambil tindakan penyelamatan terhadap bayi mereka. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyerahkan anak ini kepada Firaun. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu baca secara mendetail, baca secara pelan-pelan, di situ putri raja itu dia tahu bahwa bayi yang dihanyutkan itu bayi orang Ibrani. Bahkan ketika Maria menawarkan untuk menyusui anak itu pun itu perempuan Ibrani. Maka dengan demikian satu-satunya bisa menyelamatkan anaknya sudah dari malapetaka itu. Mereka harus membawa dia ke Firaun. Tetapi yang menjadi persoalan alternatif apa yang mereka harus pakai. Saya berpikir bahwa mungkin ada beberapa alternatif. Yang pertama, mungkin mereka secara diam-diam menaruh bayi ini di depan istana. Jadi mungkin pada saat putri raja datang, ini ada bayi, lucu sekali. Tapi menjadi persoalan siapa yang berani bawa ini bayi di depan istana menjaga dengan ketat. Atau yang kedua, mereka menaruh bayi ini di pinggir jalan, tempat di mana biasa raja atau putri melewati itu jalan. Tetapi menjadi soal ini kalau pas, kalau putri yang lewat, maka lewat prajurit selamat tinggal. Atau menitipkan pada bidang sipa dan bidang kuat. Tapi ini lebih beresiko, bisa-bisa dua bidang ini pun dibunuh. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Amram mengambil keputusan bersama istrinya menghanyutkan Musa di sungai ini.
Bapak Ibu, saya cari data mengenai Sungai Nil ini. Bapak Ibu, Sungai Nil itu dia panjang 6.650 km. Bayangkan sudah panjangnya Sungai Nil. Sungai Nil ini melewati 11 negara. Bapak Ibu, dengan panjang seperti itu melewati 11 negara, kira-kira model elola, lolo, tampalu, anak tampalu tuan. Pasti sungai itu besar sekali Bapak Ibu saudara. Tidak mungkin sungai yang kecil. Bayangkan melewati 11 negara, panjangnya 6.650 km, panjang sekali. Dan satu lagi Bapak Ibu, ternyata di sungai itu banyak buaya-buaya. Jadi Bapak Ibu saudara, keputusan untuk menaruh tali Musa di di Sungai Nil itu sebenarnya keputusan yang sangat nekat, keputusan yang sangat berani. Tetapi Bapak Ibu saudara, kalimat terakhir dari ayat ketiga menunjukkan ketelitian dan kecerdasan Amram. Kita baca tulisannya begini: ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Tapi pun tahu teberau itu kalau di sungai yang besar, di bagian pinggir-pinggir itu tumbuh rumput panjang. Nah itu namanya teberau. Jadi dong sembunyikan itu bayi di antara rumput-rumput ini. Jadi karena di antara rumput-rumput maka dia tidak kena deras air sungai. Ya, jadi bukan dong hanya mentaruh di bagian yang deras, mentaruh di antara rumput-rumput yang tinggi. Kecerdasan dan kecerdasan Amram terpampang jelas dari ayat 3 sampai ayat 10. Bagaimana dia membuat satu skenario sistematis dan dihitung dengan ketepatan waktu yang sedemikian rupa sehingga bertepatan dengan waktu mandinya sang putri raja. Bapak Ibu saudara, putri raja itu tidak mandi sembarang. Pasti ada waktu-waktu tertentu, dan namanya putri raja itu tidak keluar sembarang. Kalau dia keluar harus ada pengawal, ada lain-lain. Dan hebatnya si Amram, dia menyelidiki, dia melihat gerakan itu. Oh ternyata di putri dia punya mandi sekian, dia pun mandi di bagian ini. Dan yang berikut Bapak Ibu saudara, bagaimana ia mengajarkan Maryam untuk menerangkan posisi sebagai penolong bagi putri raja dalam memberikan informasi bahwa ada wanita yang bersedia untuk menyusui bayi. Bayangkan, hebat ya. Jadi itu Bapak Ibu saudara, sebelum mereka menghanyutkan Musa ada kesepakatan keluarga. Mereka duduk dan mereka ini skenario-nya seperti ini. Kamu punya tugas ini, kamu punya tugas ini, kamu punya tugas ini. Dan tugas-tugas yang kalian lakukan tidak boleh salah. Dan Maryam yang saat itu umurnya belum terlalu, dia mungkin masih remaja ya. Dia punya tugas yang sangat berat. Salah-salah dia juga bisa bohong. Bapak Ibu saudara, seorang perempuan remaja bertanggung jawab untuk keselamatan seorang manusia. Maka ada main-main dengan anak laki-laki punya kakak perempuan ya. Kalian harus menghormati mereka karena mereka sangat mengasihi kalian. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan. Bersyukurlah kalau kalian punya kakak-kakak perempuan. Bapak Ibu saudara, keberanian yang terbukti ketika ia berani berbicara dengan Tuhan. Tuan putri, saya mengenal seorang perempuan yang bisa menyusui bayi ini untuk Tuan putri. Bapak Ibu saudara, melihat hal ini, saya menyimpulkan bahwa kalau Tuhan tidak ada dalam keluarga itu, tidak mungkin. Tuhanlah yang merencanakan. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Musa kemudian tampil sebagai nabi bagi bangsa-bangsa.
orang tapi Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amram dan Yokebed telah menunjukkan kepada kita apa arti dari keluarga Allah yang melindungi anak-anak. Bagaimana kita para orang tua di zaman modern menerapkan lehagen al-ilahi, terutama kita sebagai keluarga Allah. Gregory Resolution dalam bukunya berjudul Be Edited Day to Day. Itu terjemahan dari saya tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi di dalamnya dia menulis begini, bahwa semua anak yang kita lahirkan memiliki potensi masing-masing. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita sebagai orang tua, bagaimana kita melihat potensi anak-anak tersebut dan membimbing, mengawasi, menuntun mereka untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita. Itu yang berat. Akan menjadi dosa besar Bapak Ibu Saudara jika kita sebagai orang tua justru membuat anak-anak kita menjadi putus asa atau putus harapan minggu lalu. Kita sebagai orang tua harus bisa melindungi mereka, mengarahkan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Itu tanggungan. Keluarga Allah yang melindungi anak merupakan tanggung jawab yang sangat besar, yang bagi beberapa orang tua bahkan tidak mampu melakukannya karena begitu banyaknya tuntutan yang harus dihadapi, apalagi memiliki anak dalam jumlah yang banyak. Sebagai orang tua, tidak saja bertanggung jawab untuk memberi makan, menyekolahkan, tetapi lebih daripada itu, melindungi mereka dari ujian di sekolah, tindakan kekerasan teman, atau guru-guru yang suka main tangan, atau menjaga mereka dari pergaulan yang tidak sehat, ugal-ugalan di jalan, mabuk, bergadang sampai pagi, malas ke sekolah, tidak taat kepada orang tua, dan berbagai hal buruk lainnya. Belum lagi kita berbicara tentang bermain handphone. Dengan berbagainya hal-hal yang kita dengar dari Bapak Ibu Saudara, beberapa orang tua bahkan depresi menghadapi anak-anak mereka. Ada orang tua yang putus asa karena tidak mampu lagi menolong dan mengarahkan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara, nats pembimbing kita Matius 19 ayat 14 sampai 15, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Perintah Tuhan Yesus ini menjadi penenang bagi setiap orang tua Kristen keluarga Allah. Bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan yang kita percaya mampu melindungi anak-anak kita dimanapun mereka berada. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita harus membawa anak-anak itu datang ke hadapan Allah, ke hadapan Yesus Kristus. Dan kita harus mengenalkan Yesus Kristus sejak dini kepada mereka, agar mereka tahu bahwa iman yang dapat menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, iman mereka kepada Yesus Kristus tetap ada dalam hati mereka, walaupun mereka pergi jauh dari rumah. Sebagai orang tua, kita akan bangga ketika anak-anak kita pulang dengan membawa berbagai prestasi dan kita mendampingi mereka dengan jubah wisudanya. Tetapi kebahagiaan itu akan jauh lebih sempurna jika iman mereka tetap terpelihara sampai kita pergi meninggalkan dunia. Tetapi sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita harus yakin bahwa anak-anak yang kita tinggalkan mereka tetap beriman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menerima. Peliharalah iman Bapak Ibu Saudara, karena hanya imanlah yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk